Saarland. Saarland adalah negara di ujung barat daya Jerman. Merupakan negara bagian terkecil di Jerman dengan jumlah penduduk yang hanya di bawah 1 juta jiwa. Berbatasan dengan negara bagian Rhineland-Pfalz di utara dan selatan, Prancis di selatan, dan Luxembourg di barat. Ibu kota negara bagian Saarland adalah Saarbrücken dan bentuk pemerintahannya adalah Republik Parlementer dengan dipimpin oleh Perdana Menteri Tobias Hans. Saarland memiliki luas 2.569,69 km persegi dengan populasi sebanyak 986.887.000 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 384 jiwa per kilometer persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jerman dengan dialek Saarlandisch dan juga bahasa Prancis karena berbatasan langsung dengan negara Prancis. Saarland juga memiliki sebuah situs web yang dapat dikunjungi oleh semua orang. Lambang negara Saarland menunjukkan simbol-simbol dari 4 kerajaan terpenting di Saarland sebelum 1789 dan 1815. Yang pertama adalah Grafschaft Saarbrücken atau wilayah Saarbrücken, lalu Kurtier atau Kekaisaran Romawi, lalu Herzogtum Lothringen atau Kadipaten Lothringen, dan Herzogtum Pfalz-Zweibrücken atau Kadipaten Pfalz-Zweibrücken. Kadipaten sendiri adalah sebuah istilah yang merujuk kepada suatu wilayah yang tunduk pada kerajaan atau kesultanan. Bendera negara Saarland adalah bendera negara Jerman. Mengapa demikian? Karena warna tersebut menunjukkan bahwa secara demonstratif Saarland adalah milik Jerman. Perekonomian. Hingga pertengahan abad ke-20, pertambangan dan industri baja adalah pemberi kerja utama di wilayah Saarland dan membentuk infrastruktur ekonomi negara. Saat ini, sumber pendapatan utama berasal dari otomotif, baja, keramik, ilmu komputer, dan sistem informasi. Industri otomotif diwakili oleh ZF Friedrichshafen dan Ford Werke. ZF Friedrichshafen adalah sebuah produsen suku cadang mobil dan Ford Werke adalah sebuah pabrik mobil milik Ford dari Amerika Serikat yang membuka pabrik utama di Saarland pada tahun 1966. Industri baja yang terkenal di negara bagian Saarland yaitu Saarstahl AG dan Dillinger Hütten-Werke. Kedua industri baja tersebut berada pada satu grup yang sama, yaitu Dillinger. Dari industri keramik ada Villeroy dan Boch, salah satu pengrajin keramik terbesar dan terbaik di dunia. Produknya bahkan tersedia hampir di seluruh negara, termasuk di Indonesia. Terakhir ada dari industri ilmu komputer dan sistem informasi. Share adalah perusahaan yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak. Begitu pula dengan SAP yang juga berfokus pada pengembangan perangkat lunak. Karena industrialisasi yang intensif, Saarland memiliki infrastruktur transportasi yang sangat baik. Kereta api menjadi salah satu transportasi dominan di Saarland. Bahkan dari tahun 2006 sampai 2007, stasiun utama Saarbrücken berganti nama menjadi Europa Bahnhof karena memiliki rute utama untuk menghubungkan Jerman dan Prancis. Selain itu, ada banyak rute-rute kereta regional yang menghubungkan antar kota dan negara bagian di Saarland. Salah satu di antaranya adalah rute Saarbrücken, Kaiserslautern, Mannheim, Frankfurt, yang menjadi rute utama paling sibuk. Pesawat terbang menjadi transportasi yang mulai berkembang di negara bagian Saarland. Saarbrücken-Ensheim adalah bandara internasional di negara bagian Saarland dengan sekitar 12.000 lepas landas dan pendaratan setiap tahunnya. Saarland juga memiliki banyak jalan raya utama yang menghubungkan kota-kota di sekitar Saarland. Sungai-sungai di negara bagian Saarland juga dapat dilayari oleh perahu-perahu berukuran kecil. Saarland juga memiliki kanal bernama Saar-Kanal yang membentang sampai wilayah Grand Est di Prancis.
pariwisata di Saarland didominasi oleh keindahan alam. Taman Nasional Hunsrück Hochwald adalah taman nasional di Jerman Barat di pegunungan rendah Hunsrück di negara bagian Rhineland-Pfalz dan Saarland. Upacara pembukaan Taman Nasional ini berlangsung pada tahun 2015. Saarschleife adalah lembah atau celah air yang melengkung. Dan Saarschleife juga merupakan salah satu pemandangan paling terkenal di Saarland. Untuk menikmatinya, di sana terdapat kloof atau tebing setinggi 180 meter di atas sungai dan treetop walk yang dibangun tepat di atas kloof tersebut. Vuilklingerhütte atau Pandai Besi Vuilklingen dalam bahasa Indonesia merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO yang berada di Jerman. Vuilklingerhütte adalah satu-satunya pabrik peleburan yang masih ada di dunia. Sekarang tempat ini menjadi daya tarik budaya, taman penemuan, dan pusat sains yang dipadu menjadi satu. Pembahasan kali ini adalah tentang dialek. Dialek yang digunakan masyarakat Saarland disebut Saarlandisch. Saarlandisch ini terdiri dari dua, yaitu Rhine-Fränkische dan Mosel-Fränkische. Namun, sehari-hari banyak orang Saarland menyebut dialek mereka sebagai Platt dialek. Kannst du einmal in Trierer Platt beschreiben, was du heute Morgen gefrühstückt hast? Klar, heute Morgen war ich gekocht Ei, dann habe ich ein Wurstschmier gehabt, dann habe ich einen Kiesschmier gehabt, haben wir noch schön Marmeladeschmierchen gemacht und dann Pfefferminztee mit bisschen Honig drin. Gut rumgerührt, den Pfefferminz habe ich daheim selbst geerntet, alles reingemacht und das war super Frühstück, ich war satt. Danach sind ich 50 Kilometer bis nach Saarbrück gefahren. Mein Frühstück. Lalu ada festival. Rocco del Schlacco adalah festival musik rock terbuka di Puttlingen, Jerman yang diadakan setiap tahun sejak 1959. Electromagnetic Festival adalah festival musik dansa elektronik di situs warisan dunia Vuilklingerhütte yang diadakan setiap tahun. Festival ini sudah ada sejak 2012 dan awalnya dikunjungi 8.000 orang dan saat ini lebih dari 10.000 pengunjung tiap tahunnya. Festival Kota Tua Saarbrücken telah menjadi festival kota tahunan di Saarbrücken sejak tahun 1975 dengan lebih dari 200.000 pengunjung selama 3 hari. Festival Film Max Opus Prize adalah festival film tahunan di Saarbrücken untuk para pembuat film di Jerman, Austria, dan Swiss. Makanan khas Saarland berbahan dasar dari kentang. Dibelabes adalah sejenis kue pot yang terbuat dari parutan kentang mentah yang dimakan dengan saus krim bacon atau saus apel. Gefilde adalah sejenis bola kentang yang diisi dengan sosis atau dengan daging cincang dan juga disajikan dengan bacon dan saus krim atau salad. Lalu, ada makanan khas di wilayah perbatasan Saarland, Prancis. Flammkuchen adalah roti yang digulung sangat tipis seperti pizza dengan topping bawang mentah, bacon, dan krim yang terbuat dari krim asam. Quiche Lorraine adalah makanan khas perbatasan Prancis Saarland. Ini adalah kue kering yang dipanggang dalam bentuk bulat dan datar dengan isian atau topping pedas yang berisi campuran telur dan susu. Minuman khas negara bagian Saarland banyak dihiasi oleh bir dan juga anggur lokal. Meminum bir dan anggur sudah bisa dibilang termasuk budaya di Saarland. Nordrhein-Westfalen merupakan negara bagian terpadat dari 16 negara bagian yang ada di Jerman. Berbatasan dengan Niedersachsen di utara dan timur laut, Hessen di tenggara, Rhineland-Pfalz di selatan, dan dengan Belgia, juga Belanda di barat. Ibu kota negara bagian Nordrhein-Westfalen adalah Düsseldorf. Bentuk pemerintahannya adalah Republik Parlementer dengan dipimpin oleh Perdana Menteri Armin Laschet. Nordrhein-Westfalen memiliki luas 34.110,26 km persegi dengan populasi sebanyak 17.947.221 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 526 jiwa per kilometer persegi.
Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jerman dengan dialek Niederdeutsch. Nordrhein-Westfalen juga memiliki sebuah situs web yang dapat dikunjungi oleh semua orang. Lambang negara dari Nordrhein-Westfalen melambangkan 3 bagian dari negara bagian terdahulu, di mana Nordrhein-Westfalen dibentuk setelah Perang Dunia Kedua. Ketiganya adalah Rhineland bagian utara, Westfalen, dan Lippe. Warna bendera nasional Nordrhein-Westfalen adalah hijau, putih, merah. Warna tersebut merupakan kombinasi dari warna provinsi Rhine, hijau dan putih, dan warna bendera Westfalen, putih dan merah. Perekonomian. Pada 1950 dan 1960-an, batu bara dan baja merupakan deskripsi yang tepat untuk menggambarkan perekonomian dari Nordrhein-Westfalen. Tingkat pengangguran negara bagian ini adalah 7,7%. Lalu, menurut survei majalah bisnis Amerika Fortune, 4 dari 100 perusahaan dengan omset tertinggi di dunia berbasis di negara bagian ini. Pertama adalah E.ON. E.ON adalah perusahaan induk dari perusahaan energi Jerman yang berbasis di Essen. Perusahaan ini aktif di bidang jaringan energi, layanan energi, energi terbarukan, serta pengoperasian dan pembongkaran pembangkit listrik tenaga nuklir Jerman. Yang kedua adalah Deutsche Telekom. Deutsche Telekom adalah perusahaan telekomunikasi Jerman yang dibentuk pada 2 Januari 1995. Perusahaan ini adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di benua Eropa. Yang ketiga adalah ThyssenKrupp. ThyssenKrupp didirikan pada tahun 1860 dan berbasis di Essen. Perusahaan ini berfokus pada produksi baja, besi, teknologi otomotif, dan masih banyak lagi. Keempat ada Bayer. Bayer adalah sebuah perusahaan kimia dan farmasi Jerman yang didirikan pada tahun 1863 oleh Friedrich Bayer yang berkantor pusat di Leverkusen. Karakteristik lalu lintas di Nordrhein-Westfalen adalah banyaknya jenis dan alat transportasi yang mengakibatkan kinerja lalu lintas tinggi di negara bagian ini. Karena berada di lokasi sentral kawasan ekonomi Eropa, kepadatan penduduk yang tinggi, dan kawasan industrinya di Rhine dan Ruhr, Nordrhein-Westfalen tercatat sebagai salah satu kawasan yang paling berkembang transportasinya di Eropa. Nordrhein-Westfalen memiliki 3 jenis kereta api yang dikoordinasikan dalam hal waktu dan ruang untuk angkutan kereta api lokal. Regional Express adalah nama jenis kereta api di Jerman, Austria, dan Luxembourg. Regional Bahn merupakan jenis kereta api yang diperkenalkan oleh Deutsche Bundesbahn pada akhir 1980-an. S-Bahn adalah kereta api yang dioperasikan dengan listrik yang digunakan untuk mengangkut orang-orang di kota besar dan sekitarnya. Panjang jaringan jalan raya yang dioperasikan oleh negara bagian Nordrhein-Westfalen adalah sekitar 20.000 km. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.220 km adalah Autobahn, 5.000 km adalah Bundesstraßen, dan 13.100 km adalah Landesstraßen. Autobahn adalah jalan raya atau jalan tol. Bundesstraßen adalah jalan raya yang dimiliki oleh pemerintah federal. Landesstraßen adalah jalan raya yang menghubungkan antar negara bagian. Penerbangan antar benua dan terpenting berada di Bandara Düsseldorf. Sebagian besar penerbangan antar benua juga ada di Bandara Köln-Bonn, yang juga merupakan salah satu bandara kargo terpenting di Jerman. Bandara lain dengan koneksi internasional ada di Bandara Dortmund, Bandara Weeze, Bandara Münster-Osnabrück, dan Bandara Paderborn-Lippstadt. Perairan terpenting dalam hal lalu lintas air di Nordrhein-Westfalen adalah Sungai Rhine dan Ruhr. Nordrhein-Westfalen juga memiliki banyak kanal yang dapat dilalui oleh kapal-kapal. Nordrhein-Westfalen mencatat sekitar 16,8 juta pengunjung pada tahun 2006 dan mendapat keuntungan 22,6 miliar euro melalui sektor pariwisata. Ada banyak tempat wisata di Nordrhein-Westfalen. Di sini, kalian akan menemukan museum penting, taman hiburan yang menarik, dan situs warisan dunia UNESCO. Schloss Nordkirchen adalah sebuah istana yang terletak di kota Nordkirchen. Istana ini dibangun antara tahun 1703 dan 1734. Saat ini, Schloss Nordkirchen merupakan salah satu tempat wisata populer di Nordrhein-Westfalen.
Kölner Dom adalah gereja katedral Katolik. Kölner Dom dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1996. Tempat ini adalah tempat tujuan yang paling banyak dikunjungi di Jerman. Menarik rata-rata sekitar 20.000 orang setiap harinya. Tower Rhein adalah menara telekomunikasi setinggi 240,5 meter di Düsseldorf. Konstruksi pembangunannya dimulai pada tahun 1979 dan selesai pada tahun 1981. Tower Rhein juga memiliki restoran dan dek observasi di ketinggian 170 meter. Taman Nasional Eifel adalah taman nasional ke-14 di Jerman. Taman ini didirikan pada tanggal 1 Januari 2004. Taman nasional ini memiliki luas lebih dari 10.000 hektar. Dialek dan bahasa di Nordrhein-Westfalen mencerminkan ketidakhomogenan budaya negara bagian ini. Bahasa sehari-hari yang dominan digunakan di negara bagian ini adalah bahasa Jerman, lalu dengan menggunakan dialek Niederdeutsch di area Westfalen, dialek Leverlandische, dan dialek Rheinische di area Niederrhein. Berikut sedikit contoh dari dialeknya. Heute Morgen zum Frühstück hatte ich ein Brötchen mit Klatschkies und Marmelade. Das heißt jetzt auf Deutsch mit Quark und Marmelade. Lalu ada festival. Ruhr-Triennale adalah sebuah festival seni dan musik yang diadakan setiap 3 tahun sekali yang berlangsung pada pertengahan bulan Agustus dan Oktober di daerah Ruhr. Setiap September, Beethovenfest di Bonn mempersembahkan sekitar 70 konser oleh orkestra internasional, ensemble, dan solois di lebih dari 20 tempat. Altenburger Kultursommer adalah acara musik musim panas yang berlangsung setiap tahun di distrik Rheinisch-Bergisches Kreis. Sejak pemutaran perdana pada tahun 2005, festival ini telah berkembang menjadi festival musik dengan kepentingan nasional yang semakin meningkat. Makanan khas Nordrhein-Westfalen. Rheinische Küche atau masakan Rhein adalah masakan khas Nordrhein-Westfalen yang mencakup wilayah bagian tengah dan bawah. Masakannya adalah Pillekuchen dan Sauerbraten. Pillekuchen adalah makanan olahan dari kentang, dan Sauerbraten adalah makanan olahan dari daging panggang. Westfälische Küche atau masakan Westfalen adalah masakan khas Nordrhein-Westfalen yang mencakup wilayah Westfalen. Masakannya adalah Pumpernickel dan Blindhuhn. Pumpernickel adalah roti gandum hitam, dan Blindhuhn adalah sumber daging khas Westfalen dengan campuran berbagai daging dan sayuran. Negara bagian ini memiliki 2 minuman khas, yaitu Kulsbier dan Dortmunder Exportbier. Kulsbier adalah jenis bir lokal asli dari kota Köln, dan Dortmunder Export adalah jenis bir lokal Dortmund yang ringan kandungan alkoholnya.